warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sahabat saudaraku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, memiliki anak yang soleh dan salehah, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita goreng KFC lagi ya. KFC bikinan sendiri ala Mama Yaya. Semasih anak belum bosan, kita bikinin terus. Kita ikutin kemauan keluarga masaknya. Buat para bunda, umi, mama semua, kalau masak bacalah surah Al-Fatihah 1 kali dan bersalawat Nabi semaunya aja ya, bersalawat Nabi. Pesan saya tak lupa selalu, saya tidak bosan mengingatkan buat teman sahabat saudaraku, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa baca Al-Quranmu 1 hari 1 juz, bagi yang gak bisa setengah juz atau seperempat, atau sangat sibuk sekali ya, sesibuk-sibuk manusia pasti ada waktu luang istirahatnya, sempatkanlah baca Al-Quranmu. Kalau Al-Quran adalah buat teman kita, sahabat kita, saudara kita yang menemani kita di alam kubur nanti ya. Jangan sampai tidak pernah membaca Al-Quran. Dan kalau bagi teman sahabat saudaraku benar-benar ini bisa diganti dengan membaca surah Al-Fatihah 25 kali. Zikirnya itu dari sosok mursyid saya, dan baca istighfarnya 100 kali, Bikulillah mantinnya 300 kali, selawat uminya 100 kali, ya hayu ya qayyumnya 1000 kali. Bagi kita mencintai sesuatu kegiatan apapun, pekerjaan apapun, pasti kita jalannya akan merasakan kenikmatan ya, insya Allah. Buat saya sendiri, saya juga sebagai murid baru di Tarekat Idrisiyah, alhamdulillah, karena saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya sadar bahwa diri saya tidak selamanya saya hidup di dunia ini, saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya merasa saya masih penuh kekurangan untuk bekal saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, zikir rutin harian yang diberikan kepada saya tambahin lagi ya. Sebenarnya angka-angka itu bukanlah target untuk kita zikirkan. Zikir itu tidak ada target, zikir itu tidak ada batas waktunya, tidak ada batas angka-angkanya ya. Buat kita itu buat pemula untuk melatih, tapi kalau udah terbiasa tambahkan terus, tambahin terus. Dan terakhir setelah Isya kita akan tidur, habis sholat Isya tidur, zikirlah membaca Allah, insya Allah roh Anda apabila dikembalikan lagi ke jasadnya akan tersambung membaca Allah tanpa kita sadar itu langsung. Dan buat pesan saya, setiap mau tidur peganglah tasbihnya, selalu berzikir ya. Buat teman sahabat saudaraku, keluarkanlah sifat buruk, maksiat hati dalam kalbumu, dan jaga juga lisanmu dari ghibah dan namimah. Apabila Anda ingin dibukakan mata batin untuk melihat ciptaan Allah yang gaib, karena Allah itu menciptakan dua, ada yang gaib, ada yang nyata ya. Yang gaib itu adalah malaikat. Buat kita yang beragama Islam, insya Allah pasti percaya yang gaib-gaib itu ada. Jadi saran saya, bersihkan dulu kalbumu, insya Allah apabila Anda benar-benar sudah bersih dan taat semua aturan perintah sosok mursyidmu, Anda menjalankan zikir rutinnya, insya Allah Anda akan dibukakan mata batin Anda. Jadi kepanjangannya itu nikmat sekali ya, dan tanya. Dan tak lupa selalu bersedekah, karena sedekah itu
membersihkan harta kita juga. Kita bersedekah tidak membuat kita miskin, tidak membuat kita kelaparan. Insya Allah akan bersedekah itu membuat jalan kita, cita-cita kita, keinginan kita, impian kita itu akan ada aja jalannya yang Allah berikan. Tidak tahu dari mana. Jadi buat teman sahabat saudaraku, apalagi yang sudah berlebihkan harta, janganlah pelit, janganlah serakah, ya, jangan jadi orang tamak, keluarkanlah, karena kita mempunyai teman saudara, sahabat kita yang sangat membutuhkan, yang sangat penuh kekurangan. Dari hasil keringat kita lah yang kita bisa membantu mereka. Mudah-mudahan dengan sedekah kita ini membuat kita, jalan kita lebih baik lagi ke depannya, dan nanti kita petik di akhirat nanti hasil jerih payah kita selama kita hidup di dunia. Jangan Anda sia-siakan hidup Anda di dunia ini. Ingat, dunia ini hanya sementara, yang kekal abadi kampung halaman kita adalah di akhirat. Jadi perbanyaklah amal ibadah untuk bekalmu sendiri. Semua amal ibadah yang Anda lakukan bukan buat siapa-siapa, buat Anda sendiri. Jadi ajarilah seluruh anggota keluarga Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat saya hanya manusia yang biasa, saya tidak punya apa-apa, harta maupun ilmu yang luas, tapi hanya inilah yang saya bisa bagikan kepada Anda semua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang saya bisa lakukan. Buat teman sahabat saudaraku yang mempunyai ilmu lebih, ayo sama-sama berbagi ilmu, di-sharekan di sosial media. Jangan takut, kita semua pasti akan mendapatkan rintangan-rintangan, pasti akan mendapatkan cemoohan-cemoohan, pasti akan ada netizen itu ada dua, ada yang suka, ada pun netizen yang tidak suka. Netizen yang tidak suka akan mengkomen yang tidak baik, tapi netizen yang suka kita, dia akan komen dengan komenan yang baik. Jadi kita harus menerima, itulah ujian dalam dunia ini. Ujian kita itu ya, di saat kita dipuji jangan kita sombong, di saat kita dihina jangan kita down, ya. Jadi kita jalanin saja kehidupan dunia ini, kita nikmati, kita syukuri, kita sabar, tawakal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niat kita baik, Allah akan mencatat niat kita yang baik, Allah akan mengetahui, karena qalbulah yang tidak pernah berbohong. Dan apabila pesan-pesan saya ini bermanfaat, bisa di-sharekan buat teman sahabat saudaraku yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang sudah membagikan saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua yang Anda lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan Anda. Saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Anda sekeluarga, semua anggota keluarga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua keinginan, impian, cita-cita Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Buat teman sahabat saudaraku yang belum subscribe, ayo bantu di subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten dan mengingatkan buat teman sahabat saudara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para bunda, umi, mama, apabila ingin masak, sebelum ke pasar tanya dulu anggota keluarganya mau makan menu apa hari ini, biar mereka nikmat dan lahap makannya, karena makanan yang kita masak adalah makanan kesukaannya, ya. Kalau saya begitu, tapi kalau mereka ya udah terserah,
keinginan. Biasanya kalau anggota keluarga saya sudah ini mentok, mungkin kadang bilang terserah mama mau masak apa, paling saya udah saya masak keinginan saya, ya mereka nikmat juga makannya, karena kita dalam masakan kita bacakan doa, kita bersalawat Nabi, berzikir ya. Buat saya teman sahabat saudaraku, walaupun kita masak selalulah membahas menu berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya lagi buat teman sahabat saudaraku, tegakkanlah sholat, karena sholat adalah tiang agama penghubung kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bisa berkomunikasi sama Allah, curhat, bangunlah di tengah malam, kalau bisa jam 1 lebih bagus lagi ya, kalau tidak bisa jam 3 ya. Dan selesai sholat, kalau saran saya sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat sunat taubat, baru bisa sholat tahajud. Kalau belum sholat witir, biasanya kalau saya, kebiasaan saya sholat isya langsung sholat witir. Jadi di tengah malam hanya sholat sunnah wudhu, taubat, dan satu lagi ada sholat khusus saya lakukan sendiri, baru sholat tahajud. Nah setelah itu baru saya tidur, karena saya bangunnya jam 1. Nah tidur, baru sholat sholat subuh. Setelah itu baru kita lanjutkan baca Al-Quran. Tapi bagi teman yang bangunnya jam 3, habis sholat tahajud jangan tidur, lanjut ngaji baca Al-Qurannya sampai sholat subuh. Bagi yang tidak bekerja, tidak sibuk, ya bisa dilanjutkan sampai sholat sunnah Isra, baru melakukan kegiatan. Jadi ditargetkan, disiplinkan dalam hal kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu pesan saya buat teman sahabat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah menu makan malam kami, ayam chicken. Tempe tahu tidak ada, tinggal ayam chickennya aja, fried chicken maksudnya, buat makan malam. Keluarga saya belum bosan ya. Oke, kita angkat, sudah matang. Kayak sambal sama lalap dari mulut saya, karena lidah ini tak bertulang. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kehilafan, kekurangan, kebodohan semuanya milik saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap pesan saya dalam konten-konten saya ini bermanfaat. Bila bermanfaat, boleh teman sahabat saudaraku berbagi, share ke teman sahabat saudara kita yang lainnya. Sampai di sini dulu video konten dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki